Hai, teman-teman Heyoka Kreatif. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini kami akan membahas tentang mati itu tak bisa direncanakan, tapi bisa diketahui. Kematian adalah misteri yang paling pasti. Ia tak datang dengan pengumuman, tapi seringkali mengetuk hati orang-orang tertentu jauh-jauh hari sebelum ajal menjemput. Saya masih ingat jelas kisah wafatnya nenek saya. Di usia yang sudah sangat renta, ia tidak hanya bersikap tenang, tapi bahkan menyambut kedatangan tamu-tamunya yang tak kasat mata. Kala itu, beliau memanggil bude saya, meminta dibuatkan minuman untuk 4 pria berbaju putih yang datang bertamu. Hanya beliau yang bisa melihat. Dan tak lama setelah itu, beliau wafat dalam damai. Tak ada drama, tak ada teriakan, seolah hanya pindah kamar dari dunia ke akhirat. Fenomena semacam ini tidak asing dalam tradisi banyak masyarakat. Dalam kajian antropologi kematian, Clifford Geertz pernah mencatat bahwa banyak komunitas tradisional meyakini bahwa tanda-tanda kematian bisa hadir dalam mimpi, perilaku aneh, atau bahkan semacam firasat mendalam. Dalam literatur Islam, bahkan Rasulullah SAW pun memberikan isyarat bahwa orang-orang yang akan wafat seringkali diberi tanda atau kepekaan batin menjelang ajalnya. Allah berfirman dalam surah Kahf ayat 19, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Namun, tidak semua kematian hadir seindah kisah nenek saya. Ada yang pergi dengan linangan air mata, dengan pelukan yang belum usai, dengan janji yang masih menggantung. Bukan berarti yang dramatis itu salah, tapi sebagaimana ikhlas tak bisa dipaksakan, demikian juga kesiapan meninggal. Orang yang hidupnya sudah selesai dengan urusan dunia cenderung lebih lapang. Ia tak lagi disibukkan oleh keinginan-keinginan yang membebani. Sementara kita, yang masih ingin ini, ingin itu, menyelesaikan ini menggapai itu seringkali merasa belum siap mati. Dan itu wajar. Teori 5 tahap duka Elizabeth Kubler-Ross, atau 5 Stages of Grief, Kubler-Ross Model. Psikolog dan psikiater Swiss Amerika memperkenalkan teorinya tentang 5 tahap respon manusia terhadap kematian dan kehilangan pada tahun 1969. Teori ini awalnya dikembangkan dari studinya terhadap pasien-pasien terminal, orang-orang yang telah divonis memiliki waktu hidup terbatas. Namun, dalam perkembangannya, model ini juga digunakan untuk memahami berbagai bentuk kehilangan. Mulai dari kematian orang terkasih, perceraian, kehilangan pekerjaan, hingga hilangnya identitas atau masa depan. Kelima tahap tersebut tidak selalu dialami secara berurutan dan tidak semua orang akan melalui kelimanya. Namun, teori ini membantu kita memahami dinamika psikologis seseorang saat menghadapi kenyataan tentang kematian atau kehilangan besar. Pertama, ada tahap denial atau penolakan. Saya tidak percaya ini terjadi. Penolakan adalah respon awal terhadap kabar buruk yang mengejutkan, seperti diagnosis penyakit terminal atau kabar kematian orang terkasih. Ini adalah mekanisme pertahanan alami untuk meredakan efek keterkejutan. Otak dan hati seolah belum siap menerima kenyataan. Lalu, tahap kedua adalah anger atau kemarahan. Kenapa aku? Ini tidak adil. Setelah penolakan mulai memudar dan realitas mulai terasa, muncul perasaan marah. Kemarahan ini bisa diarahkan ke diri sendiri, orang lain, dokter, sistem, bahkan Tuhan. Ini adalah fase emosi yang kuat, terkadang meledak-ledak atau pasif-agresif. Selanjutnya, tahap ketiga adalah bargaining atau tawar-menawar. Kalau aku sembuh, aku janji akan lebih taat. Tahap ini ditandai dengan upaya menegosiasikan realitas demi harapan. Seseorang mulai mencari celah atau pengganti agar bisa membatalkan kenyataan yang menyakitkan. Tawar-menawar bisa berbentuk janji pada Tuhan, mencoba beramal lebih agar kematian tertunda, atau berharap bisa menukar kondisi. Kemudian ada tahap keempat, yaitu depression, atau kedukaan dan keputusasaan. Saya benar-benar kehilangan harapan. Ketika tawar-menawar tidak mengubah apapun, dan realitas semakin nyata, kesedihan mulai mendalam. Individu merasa hampa, kehilangan semangat, merasa tidak punya arah. Ini bisa menjadi fase yang gelap, tapi juga jujur, karena tidak lagi menolak kenyataan. Terakhir, tahap acceptance atau penerimaan. Saya damai dengan ini. Penerimaan bukan berarti bahagia atau rela kehilangan, tetapi mampu hidup berdampingan dengan kenyataan. Dalam fase ini, seseorang mulai menyusun ulang hidupnya dengan situasi yang ada. Tidak semua orang mencapai tahap ini, dan tidak semua mencapainya dengan cara yang sama.
Menariknya, dalam berbagai laporan kasus akhir hayat, beberapa pasien dengan penyakit terminal yang menerima kematian mereka justru wafat dalam damai. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2014 menunjukkan bahwa pasien paliatif yang menerima kondisi mereka secara spiritual dan emosional cenderung mengalami kematian yang lebih baik, minim intervensi medis berlebihan, dan lebih tenang secara psikologis. Persiapan kematian dalam Islam. Saya lama merenungi peristiwa itu, bahwa ternyata meski mati tak bisa direncanakan, ia kadang bisa diketahui, terutama oleh jiwa-jiwa yang telah selesai urusannya di dunia. Dalam Islam, kematian bukan sekadar akhir, tapi juga titik balik. Ia bukan sekadar penutup hidup, tapi juga pembuka menuju kehidupan hakiki di akhirat. Kematian adalah keniscayaan. Dalam bahasa Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. 185. Tak ada satupun makhluk yang bisa menghindar, mempercepat, apalagi menunda. Maut yang kamu lari darinya, justru akan menemui kamu. Firman Allah dalam Qur'an Al-Jumu'ah 8. Bahkan malaikat maut pun tak menunggu kesiapan kita. Sebagaimana disebut dalam Qur'an As-Sajdah 11, bahwa malaikat maut telah ditugaskan untuk mencabut nyawa tiap jiwa. Kematian bukan sesuatu yang asing dalam Islam, justru ia adalah pengingat paling nyata tentang hakikat hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Bukan untuk membuat hidup muram, tapi agar manusia lebih sadar akan batasnya. Namun, bersiap mati bukanlah perkara mudah. Karena sebagaimana ikhlas, meninggalkan dunia, yang begitu kita cintai, menuntut pelepasan. Banyak dari kita yang masih bergantung pada cita-cita, pada orang-orang terkasih, pada ambisi-ambisi yang belum tercapai. Maka wajar bila banyak yang belum siap mati. Imam Al-Ghazali bahkan menyebut bahwa mengingat mati adalah kunci lembutnya hati. Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati dan paling serius mempersiapkannya. Dalam pandangannya, semakin dekat seseorang pada Allah, semakin ringan ia memandang kematian. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menulis bahwa ruh orang beriman akan disambut malaikat dengan sapaan damai, diperlihatkan tempatnya di surga, dan mendapatkan ketenangan di alam barzakh. Sebaliknya, ruh orang yang durhaka menghadapi penyempitan kubur dan penyesalan. Saya kira, kalaupun kematian tak bisa direncanakan, ia tetap bisa diketahui. Dalam artian dirasakan kehadirannya lewat batin yang peka dan jiwa yang lapang. Mungkin itu pula sebabnya nenek saya menyambut 4 pria berbaju putih itu dengan tenang. Karena bagi orang yang telah selesai dengan hidupnya, kematian bukan lagi penutup, tapi pintu pulang yang dinanti. Nenek saya, menurut saya termasuk golongan pertama itu. Ia wafat setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya di dunia. Ia telah memaafkan, melepas, dan menyiapkan diri. Maka tak heran jika ketika malaikat maut datang, mungkin dalam rupa 4 pria berbaju putih, beliau menyambutnya sebagai tamu, bukan momok yang menakutkan. Dari kisah itu, saya belajar satu hal penting, bahwa kematian memang tidak bisa dipastikan waktunya, tapi ia bisa dipersiapkan. Dengan hidup yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih ringan. Kita mungkin belum sampai pada tahap ikhlas sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa mulai berjalan ke arah itu. Karena sejatinya, hidup yang baik adalah hidup yang siap untuk mati kapan saja. Dan bukankah kematian itu sejatinya hanyalah jalan pulang? Itu tadi penjelasan mengenai mati itu tak bisa direncanakan, tapi bisa diketahui. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share untuk perkembangan channel ini ya.